Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore kawan pajak semua. Kita jumpa lagi dalam Jackpot Jakarta Gambir 2 Podcast. Kali ini di episode ketiga. Masih bersama dengan saya Yayan Bakhtiar, dan saya juga hari ini sudah ditemani oleh penyuluh-penyuluh pajak. Di sini ada Mas Arno, ada juga Pak Pugu. Gimana kabarnya Mas Arno, Pak Pugu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa lebih dekat Mas kalau ngomong ya Pak Pugu. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, sore yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali, dan juga kita tidak lupa doakan kepada saudara-saudara kita, kawan kita, kerabat kita, keluarga kita yang mungkin hari ini diberikan musibah berupa sakit. Kita doakan semoga semuanya sehat walafiat, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, ini sore ini luar biasa, cerah sekali hari ini. Karena kemarin sore hujan ya, sempat hujan ya. Hari ini kita sore cerah lagi, alhamdulillah. Oke, seperti biasa kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, dan ngobrol-ngobrolnya juga pastinya seputar perpajakan ya, pastinya seputar perpajakan. Dan tema kita kali ini adalah PPh pasal 21 ter. Ya, PPh pasal 21 ter. Ini mungkin tema yang apa ya? Udah jamak ya, udah banyak dibahas, dan juga diundangkan juga udah mulai Januari kemarin. Sekarang kan udah mulai bulan Juni ya. Tapi nggak apa-apa, tapi kita tetap akan kita berikan pemahaman lebih kepada kawan pajak. Barangkali ada kawan pajak yang mungkin masih ragu-ragu, atau mungkin masih gimana, bimbang atau seperti apa. Kita akan kasih paham, kita akan berikan pemahaman kali ini. Oke, saya ke Pak Pugu dulu. Pak Pugu, gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat Mas Yayan. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini bisa menemani kawan pajak dalam bincang pajak pada saat ini. Oke, siap. Ini Pak Pugu ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Lalu ada rekan saya satu lagi, Mas Arno Mustiko. Gimana kabarnya nih Mas? Selamat sore Mas Yayan, selamat sore kawan pajak. Alhamdulillah kabarnya baik Mas. Siap, sehat ya? Alhamdulillah. Mas Arno ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang PPh pasal 21 ter nih. Saya coba ke Pak Pugu dulu ini. Latar belakangnya ini Pak, kenapa sih kita kan dulu udah ada aturan ya, PPh pasal 21 diatur di Per 16 tahun 2016. Itu semuanya udah istilahnya familiar lah itulah. Tiba-tiba pemerintah itu memberikan aturan atau menerbitkan aturan baru. PPh pasal 21 ter, ya fenomena ya ini. Ini apa sih yang jadi latar belakang itu apa Pak? Monggo silakan. Terima kasih Mas Yayan. Ya. Baik kawan pajak sekalian, latar belakang dari ter peraturan pemerintah ini baik sebagaimana telah disampaikan oleh pimpinan kami di awal tahun dalam sosialisasi internal DJP, bahwa perhitungan PPh pasal 21 diatur sebelumnya, yaitu di dalam Per 16 tahun 2016. Itu dirasa terlalu rumit oleh wajib pajak. Oleh karena itu banyak sekali variabel-variabel dan kombinasi-kombinasi untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, beranjak dari hal tersebut dan juga atas masukan-masukan dari stakeholder, kemudian kita terbitkan PMK nomor 168 tahun 2023 dan Per 2 tahun 2024 yang merupakan turunan dari PP 58 tahun 2023 yang mengatur tata cara tarif dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Oke, jadi latar belakangnya yang menjadi dasar ya, yang latar belakang itu sebenarnya itu
untuk lebih memberikan kesederhanaan, kemudahan seperti itu Pak ya. Ya, benar sekali Iya. Mas Yayan. Iya, simplifikasi ya berarti ya. Ya, Oke. Nah, dengan diterbitkannya aturan PPH pasal 21 Ter ini sebenarnya nanti ke depannya itu sasarannya itu apa Pak? Tujuannya apa? Sasarannya itu apa dari pemerintah ini? Oke. Tujuan dan sasarannya dari pemerintah yaitu simplifikasi atau penyederhanaan. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau di aturan yang lama terlalu rumit atau complicated untuk menghitung PPh pasal 21. Maka di aturan yang baru ini lebih kita sederhanakan dengan terlebih dahulu disederhanakan tadi sasaran atau harapan kita adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas PPh pasal 21 ini. Semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa e-Bupot pasal 21 ini sudah kita luncurkan untuk digunakan oleh wajib pajak. Salah satu tujuannya adalah kita ingin membantu wajib pajak dalam hal penghitungan PPh pasal 21. Karena selama ini masih banyak wajib pajak yang tidak punya aplikasi untuk menghitung PPh pasal 21. Dan di aplikasi kita yang lama di SPT PPh pasal 21 juga tidak kita sediakan sarana untuk penghitungan PPh pasal 21. Sehingga dengan adanya aplikasi e-Bupot PPh pasal 21 ini, wajib pajak banyak yang akan terbantu dengan penghitungan PPh pasal 21. Dan yang perlu dicatat adalah penghitungan PPh pasal 21 menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 21 adalah valid, yang terhitung nanti secara otomatis. Oke, berarti valid di sini tuh artinya kita nggak perlu khawatir salah tarif gitu ya. Kan kalau misalnya kita ngitung manual gitu kan ya, bisa jadi kita salah PTKP kan seperti itu ya. Banyak kan selama ini yang kejadian itu udah. Pakai Excel misalkan salah rumus. Nah, ya bisa atau kehapus ya, ke-delete, kepencet gitu ya, bisa ya. Ya, jadi dengan adanya e-Bupot ini itu meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, Pak ya. Betul. Oke. Terus kita kalau ngomong ini Pak, substansinya di aturan ini yaitu PMK 168 ya, tahun 2023 ini substansinya itu apa aja Pak? Oke, terima kasih Mas Yayan. Sebagaimana telah kita sampaikan, masih banyak wajib pajak yang tidak mempunyai aplikasi penghitungan PPh pasal 21, sehingga banyak di antara wajib pajak yang salah dalam penerapan tarif atau dalam juga yang dalam perhitungannya dipukul rata dalam setahun. Kemudian setor dulu PPh-nya, nanti benar atau salah urusan belakang. Nah, hal seperti inilah yang kita coba meminimalisir dengan adanya aplikasi PPh e-Bupot 21 ini. Ya. Demikian Mas Yayan. Ya. Itu tadi kan yang ini Pak, yang termasuk ke untuk meminimalisir ya, itu salah satu ininya ya, salah satu sasarannya tadi ya. Nah, kembali lagi Pak, kalau misalnya substansinya dari PMK 168 ini itu bisa dijelaskan. Ya. Baik Mas Yayan, jika kita ringkas seringkas-ringkasnya dari apa yang ada di PMK 168 tahun 2023 ini, maka akan kita dapatkan 3 substansi. Yang pertama kita sampaikan yaitu simplifikasi penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung PPh pasal 21 untuk masa pajak selain pajak bulan Desember ya, atau selain bulan terakhir ya. terakhir. Oh iya. Yang kedua, cara penghitungan PPh pasal 21 setahun tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh seperti ketentuan sebelumnya. Yang ketiga, penerapan
TER ini tidak memberikan tambahan pajak baru bagi masyarakat atau pegawai karena penghitungannya masih menggunakan tarif yang sama dengan aturan sebelumnya. Hanya mekanisme penghitungannya saja yang berbeda. Sebagai catatan, simplifikasi penggunaan tabel tarif ini bukan hal yang baru dalam dunia perpajakan internasional. Sebagai contoh, sudah banyak negara tetangga kita seperti Malaysia, Australia, dan juga Filipina. Mereka sudah menggunakan tabel tarif TER ini. Bahkan aturan TER di negara kita termasuk yang paling mudah dan simpel jika kita bandingkan dengan negara lain. Sebagai contoh, di Malaysia, tabel dan baris TER-nya lebih banyak dari negara kita. Dan juga di Australia lebih lagi tabelnya bisa sampai 16 tabel jika dibandingkan dengan negara kita hanya 3 tabel. Demikian Mas Yayan. Oke. Berarti yang perlu saya highlight tadi itu yang pertama simplifikasi ya, penghitungan lebih disederhanakan ya melalui tabel itu ya. Yang sebelumnya kan kita nggak pakai tabel kan ya. Kemudian sebenarnya penghitungannya itu tetap ya, maksudnya dari yang aturan lama dengan aturan yang sekarang itu penghitungannya sama menggunakan pasal 17 ya. Artinya di sini juga berarti nggak ada tambahan pajak baru kan sebenarnya. Iya. Ya. Jadi hanya metodenya aja yang beda ya. Yang dulu dihitung melalui sesuatu yang perhitungan yang rumit, sekarang disederhanakan, tetapi di akhir tahun nanti disesuaikan dengan aturan yang sudah ada kan, gitu seperti itu. Sama ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong lebih teknis nih ya, kita ngomong lebih teknis ini terkait dengan pajak ya. Pajak itu tidak lepas dengan tarif kan ya. Saya ke Mas Arno nih. Cara menghitung ya pasti. Iya. Nah ini kalau misalnya PPh pasal 21 yang TER ini tarifnya itu gimana Mas? Mungkin saya sekalikan simpulkan ya Mas Yayan ya. Kita daftarkan sekalian, kita data. Untuk tarif di PPh 21 ini mungkin kita bedakan ada 3 macam. Seperti tadi disampaikan Pak Gugu, bahwasannya untuk penghitungan kita sebetulnya tidak berubah ya, tidak berubah. Nah, kita mengenal yang pertama tarif umum pasal 17. Pasal 17 nah, ya. Nanti kita akan pakai pada saat kita menghitung di akhir masa. Desember ya berarti ya. Umumnya Desember. Iya, Tapi iya, barangkali yang bersangkutan pegawai ini mutasi atau pensiun lah seperti itu, keluar seperti itu ya. Masa di terakhir di mana dia kerja. Oke, ya. Tarif pasal 17 ya. Kemudian yang kedua, ini yang baru. Ya. Kita mengenal tarif TER PPh pasal 21. Dan tarif TER ini kemudian dibagi 2 juga. Yang pertama ini kita sebut TER bulanan. Dan nanti yang ketiga adalah namanya TER harian. Harian ya. Untuk yang selain bulanan berarti ya. Oke. Untuk jenis yang TER bulanan ini kita tadi sampaikan oleh Pak Buku bahwa tabel yang kita jalankan pada PMK 168 ini atau dari PP 58 ini merupakan yang paling simpel ya. Hanya 3 tabel. Hanya 3 tabel. Ya, kita sebut sebagai tabel A, tabel B, dan tabel C. Nanti kita perlu untuk menentukan penggunaan tabel ini itu berdasarkan status PTKP dari pegawai. Itu yang menentukan. Pertama status PTKP, kemudian yang kedua status dari ataupun jumlah peredaran brutonya. 2 komponen ini yang menentukan kita akan menggunakan tabel yang mana. Oke. Yang terakhir adalah kita mengenal tabel TER harian. Ini kita pakai untuk menghitung PPh 21 bagi pekerja atau pegawai yang kategorinya bukan pegawai tetap. Bukan pegawai tetap ya. Ya, jadi mereka dasar dari pengupahan itu bisa bentuk penghasilan harian atau bersifat kumulatif borongan. Mingguan juga termasuk ya, satuan juga termasuk ya, bisa ya. Oke. Nah, itu 3 tarif yang dipakai di PPh 21 Mas Yayan. Oke. Nah, ini tadi secara teori Mas ya. Nah, kalau misalnya kita contohkan nih, contohnya gimana Mas? Kalau misalnya untuk yang
pegawai tetap dulu, pegawai tetap yang dibayar Mas bulanan. Yan bisa kondisikan ini Oh, iya, iya. pegawai seperti apa. Ya, Nah, jadi misalnya gini nih contohnya ya, ada Tuan R, dia Ya. bekerja pada perusahaan ABC. oke. Dia digaji sebulan itu 10 juta lah katakanlah itu. Ini Terus ada iuran pensiun 100.000 setiap bulan. Ini dibayar oleh Dibayar oleh pegawai sendiri. Iya, ya? dibayar oleh Oke. pegawai sendiri. Nah, kemudian statusnya adalah menikah tidak punya tanggungan, K0 ya kan? K0. Ya. Baik, satu PTKP. Oke. Ini Gimana, misalkan Mas? untuk bulan selain Desember ya. Ya, heeh. Ya, kita sebut sebagai Januari November. Januari sampai November Ya. Dengan ketentuan yang baru ini, maka PPh 21-nya wajib ya, itu dihitung menggunakan proses TER. Ya. Oke. Nah, untuk penggunaannya secara rumus adalah PPh 21 dapat diperoleh dari mengalihkan tarif TER Heeh. kali penghasilan bruto bulan tersebut. Nah, karena penghasilannya bruto sudah diketahui ya, yaitu 1 juta. 10 juta. 10 juta. Ya. Ya. Kemudian yang belum kita ketahui kan tarif TER-nya. Nah, tarif TER saya ulangi tadi yang menentukan adalah status dari PTKP. PTKP-nya K0. Ya. Ya. Kemudian peredaran bruto. Nah, 10 juta. Nah, nanti mungkin sebagai gambaran ini ya kawan pajak ya. Di di PP 58 itu terdapat lampiran. Di lampiran itu salah satunya mencantumkan tabel ini ya. Tabel A, tabel B, tabel C. Nah, di dalam setiap tabel itu ada komponen peredaran bruto dan tarifnya. Nah, untuk menemukan tabel sekali lagi ditentukan oleh PTKP. Nah, untuk PTKP K0 ini dimasukkan ke tabel TER A. TER A ya, Ya, karena di bawah 60 juta ya. Di bawah 60 juta betul Iya. Mas Yayan ya. Jadi sebetulnya penentuan tabel ini sedikit banyak bisa kita Lihat dari mudah ya dari jenis PTKP. Ketika PTKP-nya ini di bawah 60 juta atau bahasa kita 50 jutaan. Nah, 54 sampai 60 ya itu pakai tabel A. Nah, kemudian dari Berarti 60 yang TK0 K0 itu ya, kan Ya, K0 TK0 ya. itu 54 juta, Ya. K0 500, itu berarti masuk TER A gitu Mas ya. TK1 juga Oke. sama. TK1. Oh iya TK1. Nah, kemudian untuk yang 60 jutaan dari 60 sampai 70 ini tabel B. Tabel B. Nah. Berarti yang PTKP-nya 63 juta 67.500 itu ya. Oke. 100 itu ya. Ya. Dan yang terakhir paling tinggi PTKP-nya itu kita gunakan tabel C. Tabel C. Oke. Kembali lagi tadi Mas Yayan ya. Kita tadi dicontohkan statusnya K0, maka kita pakai tabel TER B. Nah, setelah kita mengetahui pemakaian tabelnya, kemudian kita urutkan brutonya. Peredaran bruto 10 juta kita cari. Range peredaran 10 juta per bulan itu tarifnya berapa? Tarifnya berapa? Oke. Nah, misalkan di contoh ini kita nyontek sedikit ya Mas ya. Di contoh tadi TER-nya tarifnya ternyata 2% Mas ya. 2%. Iya, Oke, sehingga oke. jadi 10 juta tadi dikalikan 2%. Hasilnya adalah 200.000. Itu yang dipotong tiap bulan. Itulah yang dipotong tiap bulan. Oke. Contohkan ini kebetulan 10 juta di bulan Januari misalkan. Ya. Nah, jadi Januari dipotong 200.000. Oke. Berarti nanti sampai November ya itu ya. Itu yang sampai November. Sampai November. Nanti Desember dihitung lagi. Nah, sesuai di dengan pasal bulan 17. terakhir ya, bahasanya di bulan terakhir kita untuk mudahnya pegawai ini Tuan A ini sampai Desember ya. Ketika kita sampai di bulan Desember, maka akan kita hitung ulang ya. Kita akan cari peredaran bruto 1 tahun, kita cari. Kemudian nanti kita cari juga untuk pegawai tetap kan ada pengurang ya. Dan salah satunya biaya jabatan, sama tadi infonya ada iuran pensiun ya, per bulan 100.000. Iya. Ya. Sehingga kalau misalkan per bulan tadi tetap ya 10 juta, 12 bulan kan 120 juta misalkan. Nah, pengurangnya 100.000 kali 12 juga, sehingga pengurangnya 1.200.000. 1.200.000. Nah,
bruto dikurangi dengan pengurang, kita akan mendapatkan penghasilan neto ya. Penghasilan netonya ini dikurangi juga, jangan lupa dengan biaya jabatan ya. 5% kali 500.000 per bulan 5.000. ya, maksimal 6 juta ya. Kalau tadi contohnya 10 juta, ini sudah sampai maksimalnya ya Mas Jajan. Penghitungan tadi akan menghasilkan penghasilan neto. Dari contoh ini kita coba hitung neto setahunnya itu kita dapatkan 112.800 Mas dari posisi tadi. 112.800.000. Ini kita sebut penghasilan neto. Neto ini kemudian kita kurangi dengan PTKP setahun ya. PTKP setahun dari K0 adalah 58.500 Iya. ya, 58.500. 112.800 dikurangi 58.500 ya. Kita mendapatkan angka 54.300.000. Untuk Ini yang penghasilan kita kena pajak sebut ya. Penghasilan kena Oh, pajak. iya. Ini yang kita pajaki Mas ya. Jadi tidak seluruh penghasilan kita pajaki ya. 54.500.000 ini selanjutnya akan kita kenakan tarif umum tadi, digunakan di sini untuk mengalihkan dengan penghasilan kena pajak. Bersifat Oke. progresif. Ya. Oke. Yang artinya 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5% ya. Kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak 54.300.000. Tarifnya hanya 1 ya, 5% tadi. Oke. Nah, dari 5% kali 54.300.000 kita akan ketemu PPh setahun, PPh 21 setahun ya. Besarnya 2.715.000. Nah, ini yang betul-betul real PPh yang terutang selama 1 tahun untuk pegawai tersebut. Nah, Tapi kan tadi udah udah dipotong tiap bulannya ya. Nah, kemudian perhitungan di masa Desember ini juga dilakukan untuk mengetahui besarnya pemotongan yang akan dilakukan untuk masa Desembernya. Nah, caranya dengan mengurangkan antara PPh pasal 21 yang sebetulnya terutang selama 1 tahun, sudah kita barusan cari ya, real, dikurangi dengan apa yang sudah dipotong selama 11 bulan. Yang 11 bulan sebelumnya Januari sampai November ini kan penghitungannya menggunakan TER tadi ya. Iya. Jadi untuk mempermudah di setiap bulannya. Nah, sementara di akhir tahun kita akan hitung ulang dan hasil dari selisih antara PPh terutang 1 tahun menggunakan tarif umum dikurangi dengan yang sudah dipotong 11 bulan itu menjadi kewajiban pemotongan di masa Desember. Selisihnya ya berarti Masa ya. terakhir. Ya. Oke. Itu berarti perhitungan untuk pegawai tetap ya berarti Pegawai ya? tetap, Untuk pegawai ya. tetap ya. Ya. Oke. Berarti termasuk juga pensiunan, PNS, TNI, Polri itu sama berarti Iya. seperti itu ya. Untuk ASN ya. ASN ya. Pejabat negara juga sama. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan juga sempat disinggung untuk pegawai tidak tetap ya Mas ya. Iya. Itu berarti gimana? Sama atau beda nih penghitungannya? Baik, secara umum ya, pegawai tidak tetap ini ada 2 dikonsepkan ya untuk tata cara penghitungannya, yaitu pegawai tetap yang upah ataupun honornya itu diterima rutin setiap bulan atau di 1 bulan kan, maksudnya 1 bulan itu nerimanya 1 bulan sekali, 1 bulan kan. sekali gitu ya. Atau mereka yang diterimakan tidak 1 bulan, bisa harian, Harian. bisa mingguan. Oh, iya. Untuk yang tidak dibayarkan setiap bulan, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu atas penghasilan sampai dengan 2.500.000 per hari. Dengan yang kedua kategori penghasilan di atas 2.500.000 per hari. Oh. Ada 2 golongan ya. Iya. Untuk yang bulanan ini akan penghitungannya sama dengan pegawai tetap. Sama ya, berarti Ya. pegawai tetap kalau dia terima bulanan berarti Nah, perhitungannya sama kayak tadi ya, ya, berarti yaitu dihitung dengan TER dulu. Bruto yang benar-benar diterima sebulan itu dijumlah, kemudian kalikan tarif TER-nya. Itu untuk yang Januari sampai November ya. November. Pokoknya masa dari awal tahun sampai sebelum masa terakhir ya. Untuk pegawai tetap ini sama Mas ya. Karena beliau ini tidak mempunyai
bukan pegawai tetap tidak mempunyai A1. Oh. Jadi sama semua. Oke. Nah, kalau misalnya ini yang pegawai tidak tetap yang itu tadi yang tidak dibayar bulanan. Ya, misalkan apa Mas Yan? Ya, Mingguan contohnya atau- misalnya Tuan K nih kerja di PTP. Nah, itu kerjanya itu misalnya 20 hari. 20 hari dia terima upah harian itu 500.000. 20 hari, setiap hari 50.000. 500.000. 500.000 Ah, sehari. Ya. nah, itu. Ini beliau bekerja selama 20 hari. Ah, Ya. Kemudian perharinya 500.000. 500.000. Maka ini kategorinya kan sudah di atas 450.000 per hari ya. Iya. Jadi secara tabel harian, ya, secara tabel harian ini sudah dikenakan tarif 0,5%. 0,5% ya. Nah, sehingga PPh yang terutang atau yang dipotong nanti adalah 500.000 kali 0,5%, yaitu 2.500. Nah, ini 2.500. dipotongkan setiap hari. Setiap hari ya, dari Iya, 500.000. yang potongnya setiap hari gitu. Oke, dari 500.000 itu dipotong 2.500 gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya dia di atas 4.500. 450.000. Oh ya, 450.000. Iya. Di bawah 450.000, di bawah 405.000. Misalnya ada yang kerja Harian dia juga. gajinya upahnya 4.500.000 dikerjakan 10 hari misalnya. Kan jatuhnya hariannya itu 450.000 ya. Iya. Ya, itu. Persis ya. Ah, Persis 450.000. Nah, di tabel TER harian itu bahwasanya bruto harian sampai dengan 450.000 sehari itu tarifnya 0%. 0%. Iya. Oke. Jadi belum dipotong. Belum dipotong. Berarti mulai dipotong itu 450.000 ke atas ya. Seharinya. Seharinya per hari. Itu untuk yang dia nggak dibayar pegawai tetap yang nggak dibayar bulanan ya. Misal harian seperti Pegawai itu ya. tidak tetap. Pegawai tetap ya. Oke. Oke. Kak, kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya dia penghasilannya di atas 2,5 juta per hari. Nah, misalnya dia Ya. dibayar misal dia disuruh betulin TV, dia dibayar 300.000 setiap unit yang dia berhasil menyelesaikan. Menyelesaikan. Ya. Oke. Kita misalkan juga ya Mas ya. Nah, Misalkan 300.000 setiap unit, kemudian ini bisa menyelesaikan perbaikan 10 unit. iya. Ya. Nah, perbaikannya ini kemudian bisa dilakukan sehari ya Mas ya? Ya, sehari itu dia Iya. bisa nyelesain 10 ya. perbaikan Artinya gitu. dalam sehari dia mengumpulkan 3 juta ya Mas? 3 juta. 3 juta. 300.000 kali 10 3 juta. 3 juta. Nah, untuk yang menerima penghasilan sudah di atas 2,5 juta, maka akan dihitung dengan cara mengalihkan Brutonya. dengan norma, Mas. Kita sebut norma. Norma. Ya, normanya 50%. Oh, 50% normanya. Sehingga nanti sebelum kita kenakan tarif, dan tarifnya ini tarif pasal 17. Oh, berarti sudah bukan TER lagi. Ya, bukan TER lagi. Berarti kalau untuk yang pegawai tetap dengan Bukan pegawai ini. Oh, sorry, pegawai tidak tetap Pegawai ya, tetap, pegawai ya. tetap dengan upah harian di atas 2,5 juta sudah nggak pakai TER lagi. Tidak. Ngitungnya pakai norma itu tadi, Pakai 50% norma. kali bruto dikali tarif pasal 17. Oke. Sehingga 3 juta dikalikan 50% dulu, 1.500.000 ya kan? Nah, 1.500.000 ini kemudian yang dikalikan tarif terendah dari pasal 17 5%. 5%. Oke. Ya, gitu. Siap. Ketemu dengan 75.000 kira-kira. Oke, itu tadi ya berarti ya 3 juta kali 5% kali 75.000. Nah, tadi kan udah kita ngomong pegawai tetap, pegawai tidak tetap juga Iya. udah. Nah, kalau misalnya bukan pegawai, bukan pegawai ini gimana Mas untuk perhitungan PPh-nya? Untuk bukan pegawai Hmm. dan
yang bersangkutan ini penghasilannya di atas 2,5 juta. Nah, ini penghitungannya juga menggunakan norma, Mas. Norma itu tadi ya, sama ya berarti ya. Kali 50% ya, 50% kali tarif pasal 17 juga. Tarif pasal 17 juga. Berarti sama kayak yang itu tadi ya, yang penghasilan tidak tetap yang penghasilannya di atas 2,5 juta ya. Di atas 2,5 sama dengan bukan pegawai. Bukan pegawai itu, tapi nggak ada batasannya, nggak ada batasan berapa harus di atas 2,5 juta, nggak ada ya kalau bukan pegawai. Oke. Nah, kalau kita kembali ke perhitungan PPh pasal 21 yang tadi Mas, pegawai tetap ya tadi ya. Itu kan ada istilahnya itu di akhir bulan itu kan dihitung kembali ya, rekalkulasi istilahnya itu. Nah, dari rekalkulasi itu implikasinya itu apa, Mas? Oke, baik ya. Ini sebetulnya juga tidak berubah ya dari ketentuan yang lama, per-16 pun tidak berubah. Ada 2 jenis implikasinya. Yang pertama itu ada kelebihan, yang kedua ada kekurangan. Oh sebenarnya 3 Mas. Yang ketiga ini sudah sama, 0. Nihil ya berarti ya. Oke. Kita akan mendapati umumnya kurang bayar. Ini disebabkan bahwasannya apa yang terutang 1 tahun yang sudah kita hitung menggunakan tarif pasal 17, tarif umum pasal 17, ini menghasilkan terutang yang lebih besar dari apa yang sudah dipotong selama 11 bulan. Ya. Nah, ini akan ada kewajiban pemotongan lagi di masa Desember. Selisihnya ya. Sama seperti perhitungan yang di awal tadi ya berarti ya. Yang kedua implikasinya akan menampilkan lebih bayar. Dengan lebih bayar ini kita hasilkan karena apa yang dihasilkan dari penghitungan selama 1 tahun menggunakan tarif umum ini ternyata lebih kecil dari apa yang pernah dipotong selama 11 bulan. Iya. Berarti kelebihan pemotongan. Untuk yang hal ini maka nanti ada prosedur perusahaan akan mengembalikan kepada karyawan dan nanti apa yang pernah disetor perusahaan boleh dikompensasikan melalui pengisian di SPT. Berarti tidak ada hak dari pegawai itu yang diambil ya. Artinya kalau misalnya kelebihan ya harus dikembalikan seperti itu Mas ya. Siap. Yang ketiga, ini yang nihil ya. Yang nihil ini bisa terjadi karena penghitungan selama 1 tahun menggunakan tarif umum ini hasilnya sama dengan apa yang sudah dipotong selama 11 bulan. Nihil ya artinya ya. Udah balance lah, apa yang sudah dipotong dengan yang di store itu udah sama gitu kan ya. Siap. Pak Pugu, barangkali mau minum monggo silakan. Ini kita santai aja Pak. Ya, sepertinya sudah lumayan cukup lengkap ya apa yang kita bahas hari ini tentang PPh pasal 21 ter. Kita udah bahas mulai latar belakang tadi sama Pak Pugu, ada tujuan ya, ada sasaran, kemudian ada kerangkanya sampai ke tarif, sampai cara perhitungannya, implikasinya seperti apa. Semoga bisa mencerahkan dari kawan pajak sekalian di sore hari ini ya. Sepertinya kita juga terbatas oleh waktu yang juga semakin sore ya. Jadi sepertinya perjumpaan kita cukup sampai di sini ya. Kepada kawan pajak sekalian yang sudah menyimak kita hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga sukses usahanya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Pugu Setiono dan Mas Arnomo Mustiko. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast berikutnya di Jakarta Gambir 2. Siap ya nanti ya di materi berikutnya ya. Pak Pugu siap ya. Baik kawan pajak, sepertinya perjumpaan kita cukup sampai di sini. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini.
kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang sudah join di acara kita, dan juga kita ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila acara kami ini masih terdapat banyak kekurangan, dan apabila kawan pajak masih membutuhkan informasi terkait dengan tema kita hari ini ataupun hal-hal perpajakan lainnya, kawan pajak bisa menghubungi layanan helpdesk kita melalui chat WhatsApp di 0895 2558 3349 atau melalui nomor telepon di 0216343438 sampai 40 di extension 109, atau bisa juga datang langsung ke meja helpdesk kita di KPP Pratama Jakarta Gambir 2, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 6 sampai 12 Gambir Jakarta Pusat. Jangan lupa kawan pajak juga follow Instagram kita di @pajakjkt-gambir 2 atau di subscribe di channel YouTube kita di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Saya kira cukup demikian perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao. warahmatullahi wabarakatuh.